Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi S1 Administrasi Negara, PPJJ Banjarmasin, semester 3, kelompok 3. Dalam video ini, kami akan membahas tentang pengertian dan pentingnya koordinasi dalam manajemen administrasi negara, serta menjelaskan fungsi dan jenis koordinasi, hambatan yang sering terjadi, dan contoh penerapan dalam pemerintahan. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Hairunisa dengan NIM 05366 0572 selaku moderator dalam persekusi ini. Selanjutnya, rekan-rekan saya Halisa Radotul Jannah dengan NIM 05366097 sebagai Ketua Kelompok sekaligus pemateri pertama. Saya Arya Ulfah, NIM 0536633356 sebagai pemateri kedua. Saya Nur Safira Farida dengan NIM 0536614424 sebagai pemateri 3. Saya Nursipa dengan NIM 0539537731 sebagai pemateri keempat. Baik, selanjutnya pembahasan pertama akan disampaikan oleh pemateri 1. Kepada pemateri 1 dipersilakan untuk menyampaikan materi. Di bagian pertama ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi koordinasi dalam manajemen administrasi negara. Secara umum, koordinasi memiliki 8 fungsi utama yang sangat berpengaruh penting dalam jalannya organisasi, terutama di bidang pemerintahan. Pertama, koordinasi merupakan fungsi utama manajemen sejajar dengan perencanaan, pengorganisasian, motivasi, dan pengawasan. Artinya, pimpinan harus mampu menyatukan kerja seluruh bagian. Kedua, koordinasi berfungsi menjamin kelancaran mekanisme kerja antar bagian agar tidak terjadi tumpang tindih dan konflik. Ketiga, koordinasi adalah upaya menyatukan kegiatan organisasi supaya semua unit bergerak terpadu dan seirama sesuai prinsip integrasi dan sinkronasi. Keempat, koordinasi menjadi faktor dominan dalam keberhasilan organisasi. Semakin baik koordinasi, semakin efektif pula organisasi berjalan. Kelima, kualitas koordinasi harus terus ditingkatkan karena tidak hanya soal teknis, tapi juga tentang sikap, komunikasi, dan tanggung jawab tiap anggota. Keenam, koordinasi berperan dalam pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab, sekaligus membentuk jaringan komunikasi antar bagian. Ketujuh, saat organisasi tumbuh, koordinasi makin kompleks, sehingga perlu strategi yang baik agar hubungan kerja tetap harmonis. Terakhir, dengan meningkatnya spesialisasi pekerjaan, koordinasi makin penting agar para ahli tetap bekerja selaras dengan tujuan organisasi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis koordinasi dalam pemerintahan. Pertama, ada koordinasi vertikal, yaitu koordinasi antara atasan dan bawahan dalam satu garis komando. Contohnya, kepala bidang mengkoordinasikan kepala sub bagian di bawahnya. Kedua, koordinasi fungsional horizontal, yaitu koordinasi antara instansi atau pejabat yang kedudukannya sederajat. Misalnya, Kementerian Pendidikan yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan atau Kementerian Perindustrian dalam program pendidikan dan pelatihan. Ketiga, koordinasi fungsional diagonal, yaitu koordinasi antara unit kerja yang secara struktural tidak memiliki hubungan langsung, tetapi saling berkaitan secara fungsional. Misalnya, bagian kepegawaian di daerah yang berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Keempat, koordinasi fungsional teritorial dilakukan antar instansi dalam satu wilayah tertentu. Misalnya, koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Langkah mewujudkan koordinasi efektif. Untuk mewujudkan koordinasi efektif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, kejelasan penanggung jawab kegiatan agar dapat diketahui siapa yang berwenang dalam koordinasi. Kedua, tujuan organisasi harus sejalan dengan tujuan satuan kerja supaya tidak terjadi duplikasi atau pembaruan sumber daya. Ketiga, kejelasan wewenang dan tanggung jawab tiap unit kerja agar tidak terjadi tumpang tindih tugas.
Keempat, koordinasi dalam penyusunan anggaran karena pembiayaan kegiatan perlu sinkron antar instansi. Kelima, menjaga hubungan baik antar institusi bisa dilakukan dengan membentuk panitia kerja atau forum komunikasi secara berkala. Hal-hal ini penting agar kerjasama antar instansi berjalan seserasi dengan saling mendukung pencapaian tujuan nasional. Hambatan dan contoh kasus koordinasi, namun dalam praktiknya koordinasi sering mengalami hambatan. Beberapa di antaranya yaitu: pertama, kurangnya pemahaman tentang pentingnya koordinasi. Kedua, kelemahan dalam kemampuan manajerial. Ketiga, ego sektoral antar pimpinan unit kerja. Keempat, prosedur kerja yang berbelit-belit. Dan kelima, minimnya sarana komunikasi antar institusi. Contoh lemahnya koordinasi dapat dilihat pada beberapa kasus seperti program PNPM Mandiri yang melibatkan 76 kementerian tapi hanya separuh yang terkoordinasi dengan baik. Kasus limbah B3 yang menunjukkan lemahnya koordinasi antar instansi pengawasan, dan masalah sampah di banjir Kanal Timur Semarang akibat lemahnya koordinasi antar Pemkot dan Pemprov. Sebaliknya, contoh koordinasi yang baik terlihat pada kegiatan Kementerian Keuangan bersama BUMN dan BPK dalam peluncuran pedoman transaksi. Lindung nilai hedging, kegiatan ini menunjukkan kerjasama lintas lembaga yang transparan dan akuntabel. Terima kasih kepada seluruh pemateri atas penjelasan yang telah disampaikan. Dari paparan tadi dapat kita simpulkan bahwa koordinasi merupakan kunci utama agar seluruh unsur pemerintahan dapat bekerja selaras dan mencapai tujuan nasional. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.